masalah tanpa solusi. Sekarang saya mau tanya sama Mbak Ajeng lagi. Jadi bagaimana kita mempersiapkan diri kita, keluarga kita, atau orang-orang terdekat ini menghadapi yang namanya era digital yang pasti akan ada dampaknya. Kalau dampak positifnya nggak usah disebutin lah, karena memang juga banyak. Tetapi bagaimana menghadapi dampak-dampak yang negatifnya ini nih? Ya, tadi kita sudah bahas dari sisi komunikasi, dari sisi pendidikan, percinta-cintaan, dan sisi anak ya, Kang Denny. Tentu saja semua pasti ada dampak positif dan negatifnya. Intinya sebenarnya satu, bagaimana sih caranya kita bisa sehat di era digital ini? Tentunya hal ini berkaitan dengan bagaimana kita menyeimbangkan penggunaan digital. Termasuk kalau misalnya kita menggunakan digital sewajarnya, tentu saja hal itu akan punya dampak positif. Tapi kalau sudah sampai pada taraf adiksi, berlebihan, sampai pada kecanduan, pasti ada efek psikologis yang sangat negatif. Misalnya nih, kalau kita bicara anak kecanduan gadget, biasanya efeknya apa sih? Kan ini tahu nggak? Efeknya anak kalau kecanduan gadget? Ya. Satu tuh yang paling kena adalah mata sebenarnya. Kalau terlalu banyak melihat gadget itu kan. Betul. Terus keduanya juga saya sih takutnya pengaruh-pengaruh yang sebenarnya tidak bisa kita hindarkan lah. Iya. Kalau dari sisi fisik tentunya misalnya dari di sini nih di jaringan tangan tuh biasanya ada pengaruhnya. Kalau terlalu sering dan kecanduan gadget, ada jaringan di tangan kita yang bisa terganggu saraf-sarafnya kalau penggunaan gadget terlalu sering. Kemudian juga tulang belakang. Tulang belakangnya juga? Iya, saya pernah ketemu sama, sekarang usianya sudah 27 tahun, dia jalannya agak miring gitu. Kenapa? Saya tanya. Ternyata sejak kecil dia selalu asik main games tanpa memperhatikan bahwa postur dan posisi tubuhnya itu benar atau tidak, sehingga efek jangka panjangnya dia kayak mungkin dari sisi tulang belakangnya bentuknya jadi nggak normal. Tulang belakangnya jadi tulang depan gitu ya, jadi ke depan maju jadi maju. Itu kalau tidak salah itu ya namanya itu CTS ya, Carpal Tunnel Syndrome kan? Iya. Ya kena bisa di sini, bisa di pundak, bisa di bahu. Yes. Itu karena apa? Karena sarafnya. Ya karena kan? Terlalu lama posisi yang sama, sehari selama bertahun-tahun posisi yang sama, megang mouse misalnya begini. Saya kena soalnya. Saya kalau kena carpal tunnel syndrome lagi kambuh sakit nggak ada dua, dan saya suntik steroid. Oh, di sini kan sakitnya? Saya di sini. Kalau saya di sini pergelangan. Bukan di mouse-nya? Enggak dong. Di tangan saya. Berarti Ronald jadi contoh nyata ya, bahwa dari sisi fisik, itu bicara dari sisi fisik. Kalau dari sisi psikologis tentunya ada banyak hal lagi. Misalnya anak jadi acuh, kurang peduli terhadap lingkungan, hidup dalam dunianya sendiri. Bahkan misalnya terpapar banyak hal yang negatif, misalnya pornografi atau yang sifatnya kekerasan, akan membentuk pemikiran ataupun mindset anak yang berbeda ketika terutama hal tersebut tanpa pengawasan orang tua. Iya. Tetap peran orang tua itu harus hadir di setiap kemajuan zaman. Jangan kita sampai acuh dengan yang namanya kemajuan zaman sehingga justru akan mengakibatkan efek-efek buruk terhadap anak kita. Setuju sama Kang Denny. Oke, kalau begitu Kang Maman sekarang waktunya. Silakan. Perkembangan teknologi membawa peradaban memasuki era digital yang ditandai oleh 3 hal. Pertama, paperless, penggunaan kertas menjadi lebih sedikit dan flash disk berperan penting dalam penyimpanan dokumen. Kedua, serba aplikasi. Setiap OS, operating system, berlomba menciptakan aplikasi canggih. Lahirlah TV pintar, kacamata pintar, mesin cuci pintar, pembuat kopi pintar, bahkan pengatur denyut jantung manusia dan langkah kaki, yang oleh Ronald disebut telah mendehumanisasi manusia. Alat makin pinter, manusia makin sebaliknya. Karena ciri yang ketiga, cukup dengan search engine, paman Google dan ensiklopedia online, orang semakin mudah mencari apapun, yang berakibat menciptakan 2 dampak negatif. Yang pertama, manusia jadi malas bergerak, penderita obesitas makin meningkat, dan timbulkan sejumlah penyakit yang tadi disebut oleh Mbak Ajeng. Yang kedua, lahir jenis penyakit baru, nomophobia. Orang lebih takut ponselnya tertinggal daripada anak dan istrinya yang tertinggal.
Dan tergantung berlebihan pada charger dan colokan, juga stres berat bila baterai lemah dan sinyal tidak maksimal dibanding hatinya yang lemah. Jadi ingat, pengatur denyut jantung dan langkah kaki bisa kau ciptakan, tetapi takkan pernah bisa mengganti anugerah tertinggi Tuhan. Denyut cinta dan derap langkah perasaan sayang. Terakhir, Mbak Ajeng ingatkan, kita yang ciptakan teknologi, kita yang harus mengendalikan. Awasi dan batasi anakmu. Jangan biarkan anakmu diasuh oleh gadget. Kalau kita tidak mau, kata Pak Jarwo, kelak anak kita kehilangan kemanusiaannya karena digital. Dijajah dan digilas secara mental di era digital. Iya, terima kasih Kang Maman. Moga-moga malam hari ini banyak manfaat yang kita dapat. Saksikan terus ILK setiap Senin dan juga hari Selasa jam 20.30 hanya di Trans 7. Selamat malam dan sampai jumpa.